Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-kiram, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan selalu memujanya dengan lisan kita dan amal kita, serta selalu memujinya dengan hati atau memuji Allah Azza wa Jal dengan hati dan lisan, juga memuji Allah Jalla wa Ala dengan hati dan amal. Karena tiga alat syukur tersebut harus selalu kita gunakan dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, sehingga Allah senantiasa akan melindungi kita dan mencurahkan rahmatnya kepada kita, hingga kita dapat menggapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Kemudian juga kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang apabila diberi nikmat maka bersyukur, apabila diuji dengan ujian musibah maka bersabar, dan apabila diuji dengan ujian kekhilafan dan kesalahan maka segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Karena tiga amal tersebut, yaitu syukur, sabar dan istighfar serta taubat, merupakan tiga indikasi kebahagiaan seorang hamba. Artinya ketika seorang hamba selama di dunia selalu mewarnai hidupnya dengan tiga hal tadi, dengan syukur, dengan sabar, dan dengan taubat, maka insyaallah ta'ala kehidupannya adalah kehidupan yang berkah dan bahagia. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita terakhir dari kajian kita dari kitab Ensiklopedia Doa Dzikir Amalan Sehari Semalam, yaitu dari bab mandi, dari bab mandi, kita telah membahas tentang definisi mandi, kemudian macam-macam mandi dalam Islam, kemudian jenis-jenis mandi yang disepakati oleh para ulama sebagai mandi wajib, dan jenis-jenis mandi yang dikhilafkan oleh para ulama antara wajib dan sunnah, serta macam-macam mandi yang tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa hukumnya adalah sunnah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang etika mandi. Etika mandi. Kita tahu bahwa yang namanya etika atau adab adalah untuk menjadikan apa yang kita lakukan bernilai pahala, bernilai ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dalam urusan akidah, urusan ibadah, bahkan urusan-urusan
atau perkara-perkara duniawi pun disebutkan ilmu dan aturannya oleh Islam. Islam menyebutkan ilmu pada setiap perkara manusia, baik yang bersifat agama maupun bersifat dunia atau duniawi. Karena Islam satu-satunya agama yang mengantarkan manusia kepada keselamatan dunia akhirat dan juga kepada kebahagiaan. Tidak dikatakan bahagia kalau tidak selamat. Tidak dikatakan bahagia kalau tidak selamat. Dan kalau hanya selamat saja, tetapi tidak ada sesuatu yang membahagiakan, lebih dari sekedar selamat, juga tidak sempurna kebahagiaan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kalau kita ingin mengetahui betapa besarnya manfaat Islam dalam kehidupan manusia, yaitu mengantarkan manusia kepada kesempurnaan, kebahagiaan. Hal itu tertuang dalam lafaz salam. Lafaz salam yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat misalnya, Assalamualaikum. Maknanya adalah keselamatan. Tidak akan pernah kita bahagia kalau kita tidak selamat, hidup kita terancam. Jadi keselamatan, as-salama min kulli dharar, min kulli syurur. Keselamatan dari segala mara bahaya, dari segala kejelekan. Apakah ketika kita sudah selamat, maka kita bahagia? Belum sempurna. Sampai kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, apa yang kita butuhkan, baik untuk jasmani kita maupun rohani kita, baik untuk pribadi kita dan keluarga kita dan lain sebagainya. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasulnya SAW, atau oleh Rasul SAW, adalah warahmatullah. Warahmatullah. Jadi rahmat Allah semoga tercurahkan kepadamu. Rahmat di sini adalah manfaat yang memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani kita. Tapi kedua hal itu pun tidak dikatakan kebahagiaan yang sempurna. Sampai keduanya selamat dan terpenuhi kebutuhan kita yang bersifat kontinu, ya, yang berkesinambungan. Makanya dikatakan wa barakatuh. Kita tahu yang namanya al-barakah, ya, kathratus syai' wa dawamuh. Keberkahan itu adalah berlimpahnya sesuatu dan bersifat kontinu. Nah, makanya para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, karena Islam adalah agama yang mendatangkan maslahat dan menjauhkan kita dari segala mudarat, oleh karenanya segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat pasti ada aturannya dalam Islam. Diatur oleh Islam. Segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari segala mudarat, sekecil apapun itu, pasti disebutkan ilmu dan aturannya oleh Islam. Selain itu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain itu, aturan itu bukan untuk membebani dan memberatkan, ya, memberatkan umat Islam, tetapi justru untuk membuat mereka, ya, bisa menambah nilai-nilai pahala dan nilai-nilai ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, yang pada akhirnya akan menjadi bekal akhirat. Sebagaimana kita ketahui para jemaah sekalian, dalam ilmu usul, ya, dalam ilmu usul, ahkamu at-taklifiyah khamsah. Ada 5 hukum yang berlaku dalam Islam bagi seorang yang mukallaf, yaitu mukallaf yang wajib menjalankan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh.
Di antara hukum yang ada dalam Islam adalah mubah. Adalah mubah. Kita tahu bahwa makan, minum, mandi merupakan perkara mubah. Tidak bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai ibadah atau bernilai pahala, ya, atau bernilai pahala, kecuali didukung oleh niat yang baik, niat yang saleh, berdasarkan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal bergantung kepada niatnya. Dari hadis ini kata para ulama, sebagian disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, bahwa innal a'malu al-mubahatu tasiru ta'atan wa ibadatan binniyati salihah. Bahwa amal seseorang yang bersifat mubah akan menjadi ibadah ketika diniatkan dengan niat ibadah. Niatnya adalah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Selain itu, ketika apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan yang bersifat amalan mubah, minal umuril mubah atau minal umuril mubah, minal umuril mubah, dari perkara-perkara mubah, juga akan bernilai pahala ketika kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan berdasarkan ittiba, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Di situ ketika kita niatkan adalah untuk mengikuti Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka akan bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dalam hal mandi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada satupun yang tidak disebutkan ilmunya oleh Rasulullah alaihissalam. Tidak ada satupun dari perkara hidup manusia, apalagi perkara agama dan juga perkara dunia, tidak dicontohkan oleh Rasulullah alaihissalam, di mana beliau alaihissalam menjadi orang yang mengaplikasikan Al-Quran dengan membuka peluang selebar-lebarnya bagi umat untuk meraih pahala dan bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Oleh karenanya Nabi SAW memberi contoh bukan hanya dalam urusan akidah, dalam urusan salat, urusan ibadah mahdhah, bahkan dalam muamalat, sampai urusan mandi pun Nabi alaihissalam memberi tuntunan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwa tentang larangan dan perintah, pada perkara adab dan urusan muamalah dipahami oleh para ulama kalau perintah berarti maknanya sunnah. Apabila ada larangan dalam hal muamalat dan adab, maka maknanya makruh. Ini kaidah yang perlu dipahami secara umum. Misal ada perintah. Para ulama misalnya memahami perintah untuk makan dengan membaca doa bismillah. Sebagian ulama mengatakan membaca bismillah ketika makan hukumnya sunnah berdasarkan kaidah.
Karena perintah dalam perkara adab maknanya sunnah. Tapi sebagian mengatakan wajib karena adanya qara'in, indikasi-indikasi dan dalil-dalil yang menguatkan bahwa perintah membaca bismillah hukumnya wajib. Oleh karenanya ada khilaf di antara para ulama dan juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum makan dengan tangan kanan. Ya, perlu dipahami para ulama tidak berijma akan haramnya, akan wajibnya menggunakan dengan tangan kanan. Mereka mengatakan sunnah. Ya, mereka mengatakan mereka sepakat diperintahkan oleh Rasulullah SAW makan dengan tangan kanan. Tetapi hukumnya apa? Apakah wajib atau sunnah? Para ulama yang menganggap makan dengan tangan kanan adalah sunnah mengacu kepada kaidah. Karena Nabi alaihissalam ketika berkata kepada gulam, ya gulam, samillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah sebelum makan dan makanlah dengan tangan kananmu. Perintah ini dipahami makna adalah sunnah, bukan wajib. Tapi para ulama yang lain mengatakan wajib. Nah ini, demikian pula dalam urusan larangan. Larangan dalam hal muamalat dan adab dipahami makruh. Tidak dipahami wajib kecuali ada dalil yang menguatkan bahwa larangan itu bermakna haram. Ya, secara umum seperti itu. Secara umum seperti itu. Ya, seperti misalnya larangan minum dan makan berdiri. Ketika Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna hadukum qa'ima. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dalam keadaan atau minum dalam keadaan berdiri. Maka para ulama memahami bahwa larangan minum berdiri adalah makruh dan itu kaidah yang bersifat umum. Ya, makanya Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin membuat suatu bab ketika beliau menghadirkan semua dalil-dalil terkait dengan hukum terkait dengan makan dan minum berdiri karena konteksnya secara tekstual hadisnya adalah melarang minum, larangan dari minum berdiri. Adapun maka dikiaskan, ya, yaitu oleh para ulama dikatakan dikiasul aula, dikias secara terlebih makan yang mungkin dianggap kurang pantas dan lebih buruk daripada minum berdiri. Tetapi dengan mengumpulkan semua dalil-dalil yang ada terkait dengan hukum makan dan minum berdiri, maka Imam Nawawi mendapati dalil-dalil yang ada setelah beliau merujuk kepada pemahaman para ulama salaf, sehingga beliau beristinbat tentang bolehnya minum berdiri dan lebih afdal dengan duduk. Begitulah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala cara mempelajari dalil yang benar. Tidak kita kutip dari satu hadis lalu kita gunakan untuk memahami satu hukum bahwa hukumnya adalah haram. Jadi kita kembalilah kepada kaidah-kaidah yang diletakkan para ulama dalam memahami dalil, ya, dalam memahami dalil, dan biasakan diri kita untuk memahami suatu hukum dari sekumpulan dalil yang ada terkait dengan bab, terkait dengan masalah tertentu. Kemudian merujuk kepada pendapat para ulama, penjelasan para ulama, terutama para ulama salaf, karena penjelasan mereka lebih dekat kepada kebenaran. Karena kita tahu semakin dekat ya ulama daripada zaman wahyu, maka lebih dekat pemahamannya kepada kebenaran. Makanya ijma' mereka mu'tabar, ijma' para sahabat terutama dianggap dalam Islam. Bahkan jumhur ulama menganggap ijma' sahabat adalah hujjah. Dia terlepas dari sebagian kecil ulama yang menganggapnya bukan hujjah, tapi yang sahih. Ijma' para ulama khususnya ijma' sahabat adalah hujjah. Karena pemahaman mereka, apalagi ketika mereka sepakat dalam suatu masalah atau hukum, maka insya Allah sangat dekat dari kebenaran. Apalagi Nabi alaihissalam bersabda sebagai dalil akan ijma' adalah dalil, adalah di mana Nabi alaihissalam bersabda, la tastami' ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan pernah bersekongkol dalam kesesatan. Dan ini dalil bahwa
ketika kita lebih banyak mengacu pada pemahaman dan penjelasan para ulama, terutama para ulama salaf yang lebih mendekati zaman wahyu, zaman Nabi alaihissalam, maka insya Allah pemahaman kita tidak rancu, pemahaman kita lebih terjaga. Dan kalau pemahaman kita sudah lurus, pemahaman kita sudah benar, ya, insya Allah amalan kita pun benar, karena tidak mungkin amal kita menjadi benar dan soleh kalau pemahaman kita tidak benar. Makanya Allah Jalla wa'ala ketika ingin memberikan kebaikan yang sangat besar, anugerah yang sangat agung kepada hambanya, apa yang Allah lakukan? Apakah Allah memberinya harta? Allah jadikan dia sebagai orang yang kaya raya? Tidak. Apakah Allah jadikan dia seorang yang memiliki usaha yang besar? Tidak. Apakah Allah jadikan dia sebagai orang yang sempurna secara fisik? Juga tidak. Allah jadikan sebagai orang yang terkenal, public figure? Juga tidak. Apa yang Allah lakukan ketika Allah mencintai hambanya, ingin memberi yang terbaik di dunia? Allahu Jalla wa'ala, kata Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Seorang hamba yang Allah akan anugerahkan kebaikan yang sangat besar, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama yang benar. Karena dengan pemahaman yang benar, maka akan melahirkan amal yang saleh. Akan melahirkan amal yang saleh. Makanya kita diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk selalu berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena ilmu itu al-fahm, ilmu itu paham. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah Jalla wa'ala? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan berikan kamu ilmu, pemahaman. Kapan? Ketika kita beragama sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, sesuai dengan pemahaman sahabat, maka ilmu akan Allah curahkan kepada kita. Pemahaman demi pemahaman, hari demi hari pemahaman kita semakin sempurna. Begitulah para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini kalau kita jelaskan sangat panjang sekali, terutama kalau hal ini terkait dengan ilmu usul fikih, ya, ilmu qaid fiqhiyah dan lain sebagainya. Tapi secara praktis, secara sederhana kita ingin jelaskan bahwa mandi adalah perkara mubah. Dia akan menjadi ibadah ketika kita meniatkan mandi adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, agar kita dengan mandi lebih sehat, lalu nikmat sehat yang kita dapatkan dari Allah membuat kita semakin giat, ya, beribadah, selalu senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ditambah lagi kita berusaha mencari tahu bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara mandi. Yang pertama adalah etika dan adab mandi adalah membaca bismillah ketika melepas baju, membaca bismillah ketika melepas baju. Sebagaimana dalam hadis Ali di mana dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kanif ay yaqula bismillah. Ya, dari Ali dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup aurat manusia dari pandangan jin ketika masuk ke kamar mandi, ya, adalah membaca apa? Membaca bismillah. Hadis ini memberi banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa ketika kita ingin, ya, kehidupan kita tidak dimasuki, tidak diintervensi, tidak diganggu oleh syaitan, maka hadirkan selalu zikir kepada Allah Azza wa Jal. Tentu zikir yang dimaksud adalah zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir yang tidak sesuai dengan zikir Nabi alaihi salam tidak akan pernah menjauhkan syaitan dari kehidupan kita. Dalilnya adalah di mana banyak sekali zikir-zikir atau bacaan-bacaan, ya, bacaan-bacaan dari Nabi alaihi salam menyebutkan manfaatnya, menjauhkan manusia dari syaitan, menjauhkan, ya, seperti itu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana misalnya bacaan ayat kursi, bacaan misalnya bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala quwwata illa billah,
bacaan bismillahi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wal fis samawati was samiul alim, dan bacaan-bacaan yang lain. Karena ini sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salam, dengan zikir, maka syaitan akan semakin menjauh dari diri kita. Ketika zikir yang kita hadirkan, ya, jadi orang itu akan didekati oleh syaitan dan diganggu oleh syaitan ketika tidak berzikir. Yang kedua, berzikir namun zikirnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua adalah tentang hukum membaca bismillah ketika membuka baju di kamar mandi. Apa hukumnya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu yang namanya hukum, ya, itu harus hukum atau larangan tentu terkait dengan dalil. Ya, kita tahu di dalam kamar mandi ada larangan untuk berzikir. Ada larangan untuk berzikir kepada Allah, mengucapkan ucapan zikir. Di sini para ulama pun berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan bacaan-bacaan zikir, ya, bacaan-bacaan zikir. Tapi para ulama umumnya mengatakan makruh. Makanya ketika mereka mengarahkan tentang hukum membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi, mereka mengatakan bahwa tetapi letakkan di tempat tertutup. Letakkan di tempat tertutup. Kalau misalnya dia sembarangan meletakkan Al-Quran di tempat sabun misalnya, apakah itu haram? Mereka tidak mengatakan haram, tetapi ini adab, ya, adanya sikap tidak mengagungkan kalamullah azza wa jalla, tidak mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada adab di sana. Sama juga dengan zikir. Jadi larangan-larangan tersebut bersifat makruh, bersifat makruh. Demikian pula bismillah. Makanya dalam hal ini wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan ketika kita berzikir di kamar mandi, walaupun misalnya apakah itu berwudu, apakah kita akan melepas pakaian, maka sebaiknya membaca bismillah di dalam hati untuk menghindari larangan, tetapi sekaligus menjalankan, ya, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tahu ada kaidah mengatakan idza tazahamatil maslahati idza ta'arad al-mafsada wal maslahah, ya, darul fasid, atau kaidah mengatakan darul fasid muqaddam al jalb masalih. Menghindari mudarat, menghindari larangan lebih diutamakan daripada menjalankan perintah. Oleh karenanya, kalau kita ingin membaca bismillah di kamar mandi ketika akan melepas pakaian, maka ucapkanlah cukup di dalam hati, ya, di dalam hati, karena untuk menghindari apa? Menghindari larangan, ya, membaca atau mengucapkan lafaz zikir di dalam kamar mandi dan WC. Namun demikian, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita harus bisa memahami masing-masing karakter amal. Karena sebagian orang tidak memahami karakter amal yang dijelaskan oleh dalil. Misal, banyak orang bertanya, apakah boleh membaca Quran di dalam hati? Ya subhanallah, Al-Quran itu adalah amalan hati dan lisan. Membaca Quran. Jadi tidak ada tuntunan dan tidak benar membaca Quran dalam hati. Nabi alaihissalam, beliau diketahui oleh sahabat membaca Quran dari mana? Dari gerakan jenggotnya. Dari gerakan, gerak-gerik. Ya, jadi jenggotnya yang naik turun. Dari situlah sahabat tahu bahwa Nabi membaca Quran. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya Al-Quran adalah amalan lisan, bukan hanya amalan hati. Maka karena ada larangan membaca bismillah, ya, dengan lisan kita, maka cukup membaca bismillah di dalam hati. Wallahu a'lam. Tentu kita tahu kenapa kita selalu memulai secara umum dalil kenapa kita dianjurkan membaca bismillah pada setiap memulai perkara. Karena kita bertawassul dengan nama Allah Jalla wa Ala. Bismillah, lafzul jalal, Allahu Jalla wa Ala. Sehingga perkara yang kita akan lakukan menjadi berkah. Menjadi berkah dan bernilai pahala. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga dan menutup aurat. Tidak boleh seorang muslim mengumbar aurat. Ya, mengumbar aurat. Karena perbedaan muslim atau perbedaan manusia dengan binatang adalah aurat. Aurat tidak berlaku bagi binatang.
Makanya ketika kita sering mengumbar aurat, terutama wanita, ya terutama wanita, karena Nabi alaihissalam bersabda, al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Berarti tidak ada bedanya mereka dengan binatang. Dan kita harus menyadari akan hal itu, para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang membedakan kita dengan binatang adalah aurat, terutama para wanita muslimah. Jadi ingatkan mereka, ingatkan anak-anak perempuan kita, ingatkan istri kita. Kalau ingin dibedakan dengan hewan, dengan binatang, maka jaga aurat dengan baik. Toh yang memerintahkan mereka, kita semua, terutama kaum wanita, menjaga aurat, Allahu Rabbul Arsyil Azim, Allahu Rabbul Alamin. Bukan suami, bukan orang tua, tetapi Allah yang memerintahkan para wanita untuk menutup aurat, yang wajib atas mereka untuk mentaatinya. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama, kita harus batasi dulu, ya, aurat. Kita harus mengetahui masing-masing aurat kita. Apakah kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Pertama, ya ikhwatal iman, aurat sebagaimana dijelaskan para ulama berlaku sejak umur 10 tahun. Berdasarkan hadis Nabi alaihissalam, muru auladakum bis salati inda sab'in wadribu 'alaiha indal 'ashar wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruh mereka untuk salat ketika berumur 7 tahun dan pukul mereka kalau mereka mengelak untuk menjalankan salat ketika berumur 10 tahun, dan pada saat umur 10 tahun pisahkan tempat tidur mereka. Dari hadis ini para ulama dan hadis-hadis yang lain tentunya mereka menyebutkan berarti aurat itu berlaku dari umur 10 tahun. Ya, ini dari sisi umur. Kemudian dari sisi batasan aurat. Tentu dari dari wanita dan laki-laki ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Dilihat dari sisi objek, subjek misalnya. Kalau subjek laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Nah, misalnya perempuan para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang sudah baligh, ya, tentu di sini yang ditekankan aurat di sini ketika seorang sudah baligh, tetapi dilatih dari umur 10 tahun. Lebih ditekankan dan sudah berkaitan dengan dosa dan pahala. Dosa ketika mengumbar aurat, pahala ketika menjaga aurat, ya, yaitu setelah umur baligh. Nah, wanita yang sudah baligh, auratnya itu apa? Batasan auratnya itu apa? Batasan aurat wanita yang sudah baligh di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan seluruh, ya, anggota tubuh wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah aurat. Adalah aurat, sehingga mereka mewajibkan cadar bagi wanita dan wajib menggunakan penutup kaki, apakah itu kaos kaki dan lain sebagainya. Ulama yang lain mengatakan tidak. Seluruh aurat wanita, seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Ala kulli hal di sini khilaf yang begitu panjang dan kuat, masing-masing memiliki kekuatan dalil. Tapi dalam hal ini ikhwatal iman, ya, ketika masing-masing memiliki kekuatan dalil, maka tidak boleh saling mengingkari, tidak boleh saling menyalahkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Adab Syar'iyyah, bahwa la yasugul inkar fil masail al-ijtihadiyah. Tidak boleh ada saling mengingkari, saling menyalahkan pada perkara-perkara ijtihad. Misalnya mengatakan wanita yang tidak bercadar, oh dia bukan akhwat sunnah misalnya. Dia belum ngaji. Apa dasarnya? Nggak bisa cadar itu jadikan acuan untuk menilai seorang belum sunnah. Ulama sendiri berbeda pendapat.
kita harus dewasa dalam berilmu dan bersikap. Ya, tidak hanya ngaji dari satu pengajian, baca buku dari satu buku lalu kita ambil bangun pemahaman kita. Tidak begitu. Ilmu itu harus dibangun dengan pemahaman yang baik dan matang para jemaah sekalian. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu seperti itu mudah sekali. Berarti para ulama salaf ya akan memandang sebelah mata ilmu kita karena begitu rendah dan mudahnya ilmu dan pemahaman kita. Nah, ala kulli hadis ini ya, anggaplah kita katakan minimal wanita wajib menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti auratnya semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Nah, ini aurat mereka. Dari mana? Wanita terhadap laki-laki yang bukan mahram. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, aurat wanita terhadap wanita. Aurat wanita terhadap wanita. Apa batasannya? Aurat wanita terhadap wanita sama dengan aurat laki-laki terhadap laki-laki, yaitu antara pusar sampai lutut. Ya, antara pusar sampai lutut, antara pusar dan lutut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal mar'atu ila auratil mar'a." Tidak boleh seorang wanita muslimah melihat aurat wanita muslimah lainnya. Al-Imam Ibnu Zawji rahimahullahu taala mengatakan, banyak wanita muslimah yang awam yang membiarkan auratnya atau sebagian auratnya terbuka dan terlihat di hadapan ibunya. Artinya maaf nih, di atas pusar berarti dia ada buah dadanya atau payudaranya. Nah, apakah dia aurat? Kalau seorang wanita muslimah lainnya adalah bukan aurat. Karena memang untuk menentukan itu aurat harus dengan dalil. Tidak dengan perasaan, tidak juga dengan kebiasaan dan tradisi. Nah, dalil mengatakan aurat wanita terhadap wanita muslimah lainnya adalah antara pusar dan lutut. Hanya saja dia tidak mengumbar. Jadi tidak mengumbar apa yang terlihat di atas pusarnya. Tetap dia jaga. Makanya beliau mengatakan, sebagian auratnya terbuka dan terlihat di hadapan ibunya, saudara anak perempuan dengan dalil mereka adalah keluarga. Padahal perlu diketahui bahwa wanita yang sudah berumur 7 tahun, di sini bahkan Ibnu Zawji mengacu kepada pendapat ulama yang lain, yaitu bahwa aurat itu berlaku dari umur 7 tahun. Sudah tidak boleh lagi auratnya dilihat oleh ibunya. Misalnya, maaf, ya seorang anak yang sudah balik, sudah haid, tapi masih pakai celana dalam di hadapan ibunya. Tidak boleh. Karena paha itu sudah aurat. Paha itu sudah termasuk aurat. Jadi harus tahu itu. Kemudian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, lalu aurat laki-laki batasannya apa? Batasannya tadi yaitu dari pusar sampai lutut sebagaimana Nabi alaihi salam bersabda, "Fa inna ma tahta surrati ila rukbatihi minal aurah." Sungguhnya bawah pusar sampai lutut adalah aurat. Sampai lutut adalah aurat ya. Ini batasan aurat tentu. Bagaimana aurat laki-laki perempuan terhadap mahram? Terhadap mahram, kata para ulama, aurat wanita muslimat yang balik terhadap laki-laki yang mahram adalah di mana yang terbuka adalah anggota wudhunya saja, wajah, rambut, telapak tangan, ya, kaki. Itu yang terlihat bagi mahram, bagi laki-laki yang mahramnya dia, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Dalilnya hadis Ibnu Umar, di mana laki-laki dan wanita pada zaman Nabi alaihissalam ketika mereka kumpul dengan keluarga, mereka saling berwudu di tempat umum karena mereka adalah keluarga. Jadi terbuka. Tentu kalau kita terbuka apa yang dilihat? Apa yang terlihat? Tangan sampai siku, wajah, kemudian rambut. Ini adalah mahram. Pastikan mahram. Ya, jangan seseorang yang bukan mahram tapi dianggap sebagai mahram karena banyak orang sampai saat ini belum mengerti apa itu mahram. Kemudian yang berikutnya adalah menghemat air. Menghemat air, walaupun hukumnya makruh. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pahala, hemat penggunaan air ketika kita mandi. Kalau kita mampu, ya, kalau bisa, kita bisa mandi seperti mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalaupun tidak, kita berusaha untuk menghemat dalam menggunakan air ketika mandi. Kemudian hindari mandi bersama. Hindari mandi bersama dengan saudara, dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, karena mandi bersama itu tidak dibolehkan karena pasti akan terlihat aurat kecuali antara suami dan istri.
Kemudian yang terakhir atau yang berikutnya adalah tidak mandi di tempat, ya, tidak mandi tempat yang tidak mengalir airnya. Tidak mandi tempat yang tidak mengalir airnya. Selain itu ada larangan dari Nabi alaihissalam, selain itu juga akan berdampak kepada kotornya air sehingga air itu tidak bisa digunakan. Makanya sesuatu yang memberikan mudarat sekecil apapun pasti Islam melarangnya. Ya, jadi tidak mandi, ya, tidak mandi di tempat penampungan air yang tidak mengalir airnya. Kemudian yang terakhir, ya, tidak mandi junub di sebuah tempat yang tidak mengalir airnya. Ini tentu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini juga sama, ya, terutama dalam masalah mandi junub, ya, khususnya tidak mandi junub di sebuah tempat yang tidak mengalir airnya, karena secara khusus Nabi alaihi wasallam mengatakan wala yaghtasilu la yabulanna ahadukum fil ma'i daim wala yaghtasilu fihi minal janabah. Seorang tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir dan jangan mandi junub di tempat tersebut, ya. Secara umum juga mandi, terutama mandi junub. Itulah adab-adab atau etika-etika ketika kita mandi, apabila kita ingin menjadikan mandi kita bernilai ibadah, ketika kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah alaihissalam dalam segala hal, terutama pada perkara mandi. Demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi sampai sini kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung. Silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Hamba Allah Riau. Ya, silakan Ibu. Pertanyaannya apa Ibu? Terima kasih. Ini, kalau kita kan memiliki kolam renang di rumah, ukurannya cuma 6 kali berapa itu, 6 kali 8. Nah, kita setiap sore anak-anak itu atau kita sendiri mandi di situ. Ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Kalau memang berenang lalu dia niatnya adalah sekalian mandi, ya. Pertama kita tahu bahwa kalau berenang itu ada filternya. Jadi air itu diputar terus. Jadi hukumnya mengalir, bukan air yang tidak mengalir. Kalau yang dimaksud dengan tidak mengalir itu betul-betul tidak ada sirkulasi air, ya. Ya, karena mungkin setiap kolam renang itu selalu direkomendasikan untuk diganti, difilter. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, ya, filter airnya, berarti airnya itu saja, ya. Tapi tetap akan diganti mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Selama airnya suci, airnya bersih, boleh-boleh saja, walaupun lebih baik, ya, tidak hanya menganggap berenangnya kita di situ sebagai mandinya kita. Tapi rata-rata orang yang berenang itu pasti akan bilas, gitu loh. Dia tidak hanya dengan berenang selesai terus tidak bilas, gitu loh. Jadi sebetulnya tidak ada yang dipermasalahkan di sana. Walaupun kalau renangnya ada kolam renang pribadi, ya, bukan kolam renang umum, tetapi semuanya, apalagi yang sifatnya pribadi, anak-anak, ya, orang dewasa, kalau sesama keluarga mungkin, ya, mungkin suami istri dan anaknya berenang, tapi biasanya setelah berenang di kolam renang pasti mandi, gitu loh. Jadi kalau dia niatnya mandi, hampir tidak ada yang mandi dari situ. Setelah berenang terus pakai baju, gitu loh. Rata-rata mereka pasti bilas. Jadi saya kira tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang dipermasalahkan. Saya kira jelas, ya. Jadi intinya tidak masalah. Insya Allah tidak masalah. Dari apa yang ditanyakan oleh Ibu di Riau, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Barakallahu fiik. Dan masih kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Wayan di Jakarta Pusat, Ustaz. Silakan Pak Wayan. Apa pertanyaan Pak Wayan? Mohon bimbingan untuk Al-Quran yang sudah lama mau diganti gitu. Yang lama itu panduannya seperti apa ya perlakuannya atau hukumnya, Ustaz? Apakah harus disimpan gitu atau ada panduan yang lainnya? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Al-Quranul Karim adalah firman Allah Azza wa Jal yang memiliki kehormatan. Allah Jalla wa Ala turunkan adalah untuk dibaca. Jadi Al-Quran yang masih bisa dibaca, masih bisa dipertahankan untuk dibaca, maka dipertahankan, disimpan baik-baik. Tapi kalau hanya disimpan tapi tidak untuk dibaca, maka hal itu adalah suatu hal yang kurang pas. Ya, bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk dibaca dan untuk ditadaburi makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, tentang Al-Quran yang sudah tua, yang sudah lawas, apalagi yang sudah dimakan rayap, ya, para ulama menyebutkan solusinya. Kalau memang tidak bisa dimanfaatkan untuk dibaca, mungkin sudah banyak yang pada robek, sudah pada lepas ya benangnya, lemnya dan sebagainya. Oh, juga masih ada sudah ada Al-Quran yang lebih bagus, lebih baru, lebih bagus, lebih membantu seorang muslim untuk bisa membaca Quran dengan baik. Ada Al-Quran dengan hukum tajwidnya, ada Al-Quran dengan terjemahnya, ada Al-Quran macam-macam. Alhamdulillah ya, Al-Quran mengalami perkembangan yang luar biasa. Apakah kita membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang lama? Tentu kita katakan al-wasailah kamul ghaya. Sarananya ketika kita membaca Quran dengan saran yang lebih lengkap itu lebih baik, akan membuat bacaan kita lebih baik. Maka lebih baik baca Al-Quran dari Al-Quran yang baru. Bagaimana Al-Quran yang lama? Mungkin kalau disimpan juga udah kurang bagus, sudah banyak dimakan rayap dan sebagainya. Maka para ulama beri solusi dibakar. Ya, agar kita tidak menghina dan merendahkan, melecehkan kehormatan Al-Quran. Karena dengan membakar Al-Quran itu lebih aman. Ya, lebih aman ketimbang kita buang ke sampah. Di situ ada ayat Al-Quran. Ya, di mana kita atau tempel-tempel di mana gitu loh. Jadi kita tahu Islam tidak mengenal yang namanya menggantung Al-Quran. Karena Al-Quran bukan untuk ditempel di dinding, bukan. Al-Quran untuk dibaca dan dihayati dan diamalkan. Itu tujuan diturunkannya Al-Quran. Jadi solusinya sebagian dijelaskan para ulama adalah untuk mengatasi Al-Quran yang sudah lama, maka bisa dengan dibakar di tempat yang aman tentunya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari pendengar kita atau pemirsa kita Ustaz, beliau bertanya, bolehkah kita mendengar kajian agama melalui YouTube ketika sedang mandi Ustaz? Syukran Ustaz. Jawabannya Ustaz, jazakallah khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Kalau bicara boleh dan tidak ada larangan mendengar dan menyimak kajian ketika kita sedang mandi. Pertama itu muamalah. Muamalah kita tahu kaidahnya adalah al-aslu fil muamalatil hil, asal hukum muamalah halal. Jadi boleh kita mendengarkan kajian sambil mandi, kemudian juga sambil berjalan, bahkan dalam keadaan apapun. Secara hukum tidak masalah. Boleh-boleh saja. Tapi masalahnya ikhwatul iman, kita ngaji itu supaya kita paham. Bisa bertambah pemahaman agama kita. Dengan kita bertambah pemahaman agama kita, ya, dengan kita bertambah pemahaman kita, sehingga kita bisa memperbaiki amal. Nah, ada dua hal yang harus kita lakukan ketika kita menyimak dan mendengar kajian, agar kita bisa menambah pemahaman agama. Inti mengaji itu, mengikuti kajian, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, adalah menambah pemahaman
meluruskan pemahaman agama sehingga kita bisa memperbaiki amal. Itu intinya. Ya. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan ketika kita menyimak kajian. Ya, terlepas kita sedang melakukan apapun. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika ditanya, bagaimana caranya kita bisa, bagaimana kunci ya sukses ketika menyimak kajian, bisa memetik banyak faedah dari kajian-kajian yang kita ikuti, bagaimana menuntut ilmu agama yang benar. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, biqalbin aqul wa lisanin saul. Kalau kita ingin mendapatkan kajian, manfaat kajian secara maksimal, maka kita harus apa? Fokus. Biqalbin aqul, yaitu hatinya fokus. Pertanyaannya, kalau kita mandi fokus nggak? Apakah setiap penjelasan ustadz atau penjelasan orang syekh atau ulama atau siapapun yang menyampaikan kajian per detiknya, per kata, per kalimat, apakah setiap penjelasannya itu bisa kita tangkap? Ini yang jadi masalah. Dikhawatirkan kita tidak bisa menangkap setiap penjelasan, apalagi misalnya hal-hal yang bersifat ya krusial, yang bersifat dasar, seperti misalnya akidah, menjelaskan tafsir Al-Quran, atau misalnya majelis Al-Quran, ya sepotong-sepotong kita mendengarkan kajian, akhirnya salah paham. Ini yang dikhawatirkan para jemaah sekalian. Jadi kekhawatiran untuk salah paham, salah menangkap penjelasan, karena kita tidak fokus, karena sedang mandi, karena sedang makan, karena sedang berjalan. Makanya hal-hal itu dihindari oleh para ulama ketika mereka menuntut ilmu. Ya ikhwatul iman, terapkan adab. Terapkan adab ketika menuntut ilmu. Karena kalau kita alasannya, tapi sayang kita tidak mau nyanyiakan waktu, taib. Masalahnya antum paham atau tidak nanti? Menangkap tidak apa yang dijelaskan oleh ustadz tersebut. Ya kan? Bisa jadi berbenturan suara ya, suara orang yang mengisi kajian dengan suara air misalnya. Suara air yang keluar dari shower, suara gayung, berbenturan sehingga banyak hal yang terluput dari kita. Jadi tujuan kita menimba ilmu agama untuk mendapatkan penambahan pemahaman agama, penambahan ilmu, bisa meluruskan pemahaman agama kita. Jadi tidak maksimal, bahkan dikhawatirkan akan ada mudarat. Oleh karenanya, ya secara hukum boleh, tidak masalah, tetapi sebaiknya, sepatutnya setiap kita ya sebagai seorang muslim dan penuntut ilmu agama yang punya semangat tinggi untuk menuntut agama, sebaiknya terapkan adab. Di antaranya sebutkan adabnya dari Ibnu Abbas, ketika setiap kita ngaji, fokus, ya letakkan hati kita di majelis tersebut, fokus. Yang kedua adalah kerap bertanya pada hal-hal yang kurang kita pahami, yang tidak atau kurang kita pahami, ya atau hal yang akan kita amalkan. Jadi banyak bertanya pada hal yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui, fokus dan selalu bertanya, tidak malu dan tidak enggan bertanya kepada narasumber yang menyampaikan kajian. Wallahu ta'ala. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya masih kita angkat pertanyaan pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di Ustaz, bagaimanakah batasan aurat bagi seorang wanita di hadapan mertua tiri Ustaz? Ustaz akan berikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Mertua tiri. Mertua mahram. Tapi kalau mertua tiri, pertama kita harus pastikan seseorang sebagai mahram yang syar'i. Pastikan seorang sebagai mahram yang syar'i. Kalau seorang misalnya mertua tiri, berarti dia adalah apakah ibu tiri dari suami atau berarti dia adalah ya mungkin dia adalah bapak tiri dari suami.
bapak tiri dari suami. Apakah dia mahram? Kita tahu pertama mahram itu, makna mahram ya ikhwatal iman, kullu ma yahrumu nikahu ala wajhi ta'bid. Mahram itu adalah seorang ya laki-laki yang tidak boleh ya atau mahram itu adalah seorang laki-laki yang tidak boleh menikah dengan perempuan secara permanen. Dengan seorang perempuan, ketika laki dan perempuan tidak boleh menikah secara permanen, maka dia dikatakan mahram. Laisa ala wajhil muaqqat. Kalau sementara bukan mahram seperti ipar misalnya. Nah, kalau kita katakan dia adalah ayah tiri dari suami, berarti mertua tiri. Apakah dia mahram? Kita tahu kalau misalnya dia sudah berhubungan dengan ibunya, ya, berhubungan dengan ibunya berarti dia mahram. Mahram bagi adik-adik suami karena sudah tidak boleh menikah karena dia sudah berhubungan dengan ibu suami. Wallahu alam. Kalau memang dia ayah tiri yang sudah berhubungan intim ya, berhubungan intim dengan ibu mertua, ayah tiri misalnya, maka wallahu alam dia adalah mahram. Berarti aurat yang diperlihatkan seperti seorang wanita berwudu. Jadi hanya memperlihatkan wajah, rambut, telangan, dan kaki. Selebihnya tidak boleh diperlihatkan kepada mertua tiri. Wallahu alam bishawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami beralih ke pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Apa ini Ustaz? Dengan Pak Sawal Panggabean. Pak Sawal Panggarean. Ya, dari Sibolga. Dari Sibolga. Silakan Pak Sawal. Pertanyaannya apa Bapak? Ini Ustaz, mohon maaf Ustaz, ini mungkin agak melenceng dari tema. Ya Ustaz ya. Ya. Saya mau menanya ini Ustaz. Menanya ini akikah ini Ustaz, akikah. Akikah, bagaimana akikah kalau dia dagingnya dibagikan pentah atau dagingnya dimasak duluan baru dibagikan kepada yang berhak menerima Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Pak Sawal atas pertanyaannya. Baik Ustaz, dipersilakan untuk Ustaz menjawab. Silakan Ustaz. Nah, akikah, hukum akikah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Walaupun wallahu alam yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan hukum akikah adalah wajib. Yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Kemudian akikah adalah salah satu sebab yang membuat seorang anak menjadi saleh. Karena Nabi alaihissalam mengatakan kullu gulam murtahanun bi aqiqati, setiap anak itu tergadai oleh akikahnya. Ya, karena ancaman tergadai, makna tergadai adalah kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, seorang anak yang belum diakikahkan orang tuanya, maka anak itu di akhirat tidak diberi izin memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad. Maka ketika pemahaman murtahan artinya dia tidak diberi kesempatan atau diberi izin untuk memberi syafaat, dan ini suatu hal yang besar sekali. Di situ dipahami akan wajibnya akikah. Nabi alaihissalam hanya mengatakan tentang akikah teknis saja. Memberi pada saat akikah di hari ke-7 adalah dengan memberi nama, menyembelih kambing, 2 bagi laki-laki, 1 bagi perempuan, 1 ekor. Kemudian juga mencukur rambut dengan kemudian ditimbang. Para ulama menyebutkan timbangannya dengan mengacu kepada emas atau perak. Maka yang sahih adalah dengan dirham kepada dirham karena lebih ringan, bebannya lebih murah. Jadi ditimbang dengan ukuran dirham, ukuran perak, bukan ukuran emas. Jadi acuannya berapa gram perak, itulah yang akan disedekahkan kepada fakir miskin dari timbangan rambut si bayi. Jadi ya itu dicukur botak, semuanya dicukur, kemudian ditimbang, lalu nilai uangnya dari berapa gram perak itu yang disedekahkan kepada fakir miskin.
Adapun masalah apakah dagingnya yang dibagikan itu matang atau sudah masih mentah, Nabi alaihissalam melepaskan hal itu kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf, ya. Kalau memang urufnya dibagi secara matang, ya lagi sebagai matang. Kalau urufnya tradisi maksudnya. Apabila tradisi mengatakan dibagi secara mentah, ya silakan teknis. Tapi ketika jadi kembali kepada tradisi dan kembali kepada kemudahan bagi kita. Wah, ya, kemudahan bagi kita karena bagaimanapun kita ini makhluk sosial, kita harus melakukan adaptasi dengan sosial kita, dengan tradisi. Jadi jangan sering melanggar tradisi yang bersifat mubah, apalagi lebih banyak memberi manfaat, mempererat hubungan dengan sesama anggota masyarakat misalnya. Apabila apalagi ada fitnah misalnya, kalau kita bagi secara mentah-mentah, misalnya kita bagi satu plastik, kita masukin ke plastik mentah dagingnya, lalu kita bagikan, lalu mereka tersinggung karena menyalahi tradisi. Makanya kaidah mengatakan ada tuh muhakkamah, tradisi itu menjadi acuan. Makanya tapi tradisi yang bersifat mubah, ya, apalagi tradisi itu bersifat sangat ketat sekali, sangat kental sekali, ya, di mana dibagikan secara matang misalnya, sudah dimasak. Jadi kembali kepada uruf, kembali kepada tradisi. Tradisi Bapak di Sibolga seperti apa gitu loh. Kalau tradisinya dibagi secara sudah matang, ya silakan seperti itu. Tapi kalau masyarakat tidak mempermasalahkan mau dibagi ke masyarakat matang atau mentah, maka di situ kembali kepada Bapak, mana yang lebih mudah, mana yang lebih membuat hemat. Apalagi sekarang masa-masa pandemi gini, orang banyak yang susah, dimana kalau harus dimasak lebih membutuhkan ada cost yang lebih tinggi lagi. Mungkin setiap kita berpikir kalau kita ingin mengakikahkan adalah dengan biaya yang sangat kecil, cari kambing yang murah, tidak perlu dimasak. Semua itu boleh, tidak masalah, ya. Ada kebebasan di sana, ya, terutama apalagi tidak ada fitnah di masyarakat, ada kebebasan. Masyarakat tidak pernah mempermasalahkan membagi-bagi daging akikah apakah itu matang atau mentah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kembali melalui telepon, dan ini merupakan pertanyaan terakhir Ustaz kesempatan sore hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Suroso di Solo. Pak Suroso di Solo. di Solo. Silakan Pak Suroso. Ini berkaitan dengan akikah alfi dipahami wajib hukumnya. Lalu jika orang tua saya dahulu kan belum mengerti hukum akikah. Nah, tadi disampaikan itu bagaikan digadekan dan ya tidak diakikahi, maka nanti di akhirat tidak bisa memberi syafaat kepada orang tua. Nah, berhubung dahulu orang tua belum mengakikahi saya, apakah sekarang saya boleh mengakikahi diri sendiri sebagai tebusan dari jade tadi? Demikian, Ustaz. Ya. Assalamualaikum jawabannya. Ya, terima kasih Pak Suroso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami, silakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Nah, yang pertama tentang hukum akikah, sebagaimana yang disampaikan tadi, ulama berbeda pendapat, ya. Walaupun yang lebih kuat, yang lebih dekat kepada dalil adalah yang berpendapat hukum akikah adalah wajib. Yang kedua, bagaimana kalau orang tua tidak mengetahui, ya, tidak ngerti hukum akikah? Kalau itu ternyata misalnya wajib karena orang tua awam, orang kampung, orang desa, ditambah lagi mungkin hidupnya pas-pasan. Kita tahu yang namanya udzur, ya, yang namanya udzur itu ketika seorang melanggar larangan, maka dimaafkan ketika seorang tidak menjalankan perintah karena ketidaktahuan, itu diberi udzur oleh Allah Jalla wa Ala. Ketika seorang juga melanggar larangan karena ketidaktahuan juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, jangan kau siksa kami atas perbuatan yang kami lakukan karena lupa dan dengan tidak sengaja. Artinya di sini tidak ketidaktahuan seorang, karena keawaman seorang gitu loh. Tapi yang namanya perintah, kata ulama, karena akikah itu perintah. Perintah itu kata ulama amrun ijad, suatu perkara yang harus tetap dilaksanakan. Seorang misalnya tidak tahu hukum puasa Ramadan itu wajib. Apakah setelah itu dia tidak boleh puasa, tidak perlu puasa? Tidak, harus tetap puasa. Kapan? Ya di kemudian hari. Karena tergolong termasuk hutang. Termasuk hutang gitu loh. Kalau larangan, seorang tidak tahu tidak berdosa. Karena tidak tahu, tapi dituntut terus belajar. Kalau perintah, tidak berdosa kalau tidak melaksanakan. Tapi termasuk hutang. Nah, berarti bagaimana orang tua yang tidak tahu hukum akikah, tidak mengakikahkan karena keawaman dan juga tidak punya uang? Apakah kita anak yang sudah besar ini supaya kita nanti akhirat kelak bisa memberi syafaat kepada orang tua kita dengan kita mengakikahkan? Nah, sebagian ulama mengatakan boleh kita mengakikahkan diri kita sendiri, tapi itu dijelaskan bahwa kewajiban akikah itu innal akikata min wajibatil walid. Akikah itu kewajiban orang tua. Kalau orang tua masih hidup, ya kita mungkin berikan uang ke orang tua, lalu dia mengakikahkan kita. Atau dia dapat rezeki, dia mengakikahkan kita. Seperti itu. Tapi kalau orang tua telah wafat, maka kita boleh dan perlu mengakikahkan diri kita sendiri. Perlu mengakikahkan diri kita sendiri. Sebagaimana dijelaskan para ulama, boleh bagi seorang anak yang tidak dikahkan orang tua karena berbagai macam alasan dan udzur, bagi anak yang sudah dewasa, sudah balik, boleh mengakikahkan ya dirinya sendiri walaupun sudah dewasa demi mendapatkan manfaat besar tadi, sehingga ya diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Ya, walaupun khilaf para ulama tentang kesahihan hadis bahwa Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah umur 40 tahun, tetapi para ulama sepakat atau para ulama menguatkan pendapat mereka yang mengatakan boleh seorang anak yang tidak nikahkan oleh orang tuanya karena banyak sebab mengakikahkan dirinya sendiri, meskipun kewajiban akikah adalah kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu, juga bukan kewajiban anak. Ya, seperti itu. Jadi Bapak bisa, Pak, Bapak yang ada di Solo, monggo, silahkan akikahkan Bapak, ya, Bapak sendiri, diri sendiri, supaya bisa mendapatkan manfaat besar yang disebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan dari Pak Suroso di Solo merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini Ustaz. Dan sebelum kami akhiri, kami persilakan Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Kita para jemaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti belajar, menuntut ilmu agama, karena kebodohan kita membuat kita semakin sulit dan semakin sengsara. Makanya Allah katakan dalam surat Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran agar kalian menjadi sengsara. Makanya Al-Quran adalah sumber ilmu, salah satu sumber ilmu. Ya, ketika seorang memahami ilmu agama dengan baik, dia tidak sengsara. Apapun, dengan kebodohan pasti menjadi susah, menjadi sengsara, menjadi berat. Ya, selain dosa juga karena kebodohan. Kapan kita bisa menikmati ibadah? Kapan kita bisa merasakan lezatnya agama ini, nikmatnya agama, bisa menjadikan agama kebutuhan, bukan beban, kayak orang dikejar-kejar.
ketika kita memahami agama dengan baik. Bagaimana kita memahami agama dengan baik? Belajar. Bagaimana belajar yang benar? Belajar dari ilmu yang berdasarkan dalil, yang sahih, yang dipahami dengan benar, apapun sarananya. Fokus kepada ilmu yang berdasarkan dalil, dipahami dengan benar. Maka dengan begitu, Allah Jalla wa'ala akan memberikan kita keberuntungan dan kebahagiaan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat kalian sengsara, membuatmu sengsara. Kalau kita ingin hidup tenang, hidup enak, hidup berkah, belajar dengan belajar yang benar, dengan adab nurut ilmu yang benar, belajar kepada orang yang ahli, ya, kepada ahli ilmu yang bermanhaj sahih, yang menjadi panutan, kemudian yang takut kepada Allah Jalla wa'ala, kemudian juga yang kita fokuskan bukan hanya seorang yang berilmu dan bermanhaj sahih, tapi juga yang disampaikan adalah yang melahirkan amal. Tidak usah kita belajar ngaji di majlis-majlis yang muncul isinya adalah fitnah-fitnah, tahdir, fitnah-fitnah yang membuat seorang bingung, tidak melahirkan amal. Naam, tahdir bagian dari agama, tetapi dia harus sesuai dengan porsinya, kadarnya sesuai dengan ada kadarnya, seperti makanan ada kadar garam. Ketika dia berlebihan, maka membuat makanan tidak enak. Kita belajar agama untuk beramal, bukan saling saling bermusuhan, saling menjauhkan satu sama lain, tidak. Bahkan kita beramal, kita belajar untuk beramal dan supaya kita bisa mempererat ukhuwah, bisa menambah kebaikan, menjauhi diri kita dari keburukan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penutup kajian pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.